Halo, shalom semua. Ketemu lagi kita ya, puji Tuhan. Kita mau lanjut, kita belajar lagi. Kali ini tema yang baru. Tema yang baru bagian pertama dulu. Supaya tidak kepanjangan, Anda juga bisa mengunyahnya pelan-pelan. Sebelum kita mulai, Ibu Gembala boleh pimpin kita semua dalam doa. Silakan Ibu Gembala. Ya, mari kita satu dalam doa. Saat ini ya Bapa, kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami, mengajar kami, untuk kami mudah memahami firman yang akan ditaburkan sebentar melalui anak-Mu Pastor Rich. Dalam nama Tuhan Yesus ada pewahyuan yang baru yang akan memberkati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Ibu Gembala. Ya, kita bersyukur ya. Kita masih diberi waktu untuk bisa belajar ya. Puji Tuhan, sebelum mulai saya mau mengingatkan sajalah ya. Yang belum berlangganan Jakom Channel, langganan yuk. Dan yang belum follow TikTok Rich Production, yuk follow yuk. Dengan begitu Anda mendukung pelayanan kami, membantu kami untuk mengembangkan. Sehingga makin banyak ya orang yang bisa mendengar cerita tentang Yesus secara benar. Kenapa begitu Pak Gembala? Oh iya, kita sedang saling duluan dengan waktu ini. Kita percaya apa yang kita lihat situasi keadaan global dunia, keadaan negara kita itu menunjukkan memang hari-hari di sekitar kita itu tidak makin baik, tidak makin terang, tapi makin gelap. Itu tandanya apa? Ya, segala sesuatunya hampir berakhir, saudara. Makanya kami percaya dengan waktu yang kita diberikan ini, ya kita terus belajar makin mengenal siapa Yesus kita saja, bukan yang lain. Nah, itu maksudnya. Dan kali ini kita akan belajar memeriksa diri kita. Saya beri judul di bagian yang pertama ini spiritual check up bagian 1. Nah, kalau kita secara badan tubuh, kita sering dengar istilah medical check up. Nah, biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang umurnya sudah banyak. Ada periode tertentu akan melakukan medical check up untuk mengetahui ada yang gak bereskah dalam tubuhku gitu. Ada yang sudah mengalami peningkatankah dalam tubuhku. Nah, kali ini kita spiritual check up. Apa yang di check up Pak Gembala? Ya, spiritual. Ya, saya akan awali dengan satu ayat yang saya percaya kita semua sudah biasa mendengar ayat ini. Tapi saya mau bedah ayat ini pelan-pelan kita mengerti gitu supaya kita nggak buru-buru bilang, oh ya saya tahu ayat itu ya sudah pernah dengar. Ya tapi sudah pernah dengar tapi kita tidak mengupasnya untuk memahami apa tindakan berikutnya begitu. Nah, ayat apa itu? Ini pasti Anda sudah pernah dengar ayat ini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, pasti Anda bilang, oh ya sudah tahu. Oh, mau khotbah tentang itu. Enggak, saya enggak khotbah, saudara. Khotbah itu yang paling sejati adalah way of life, itu baru khotbah. Karena kalau saya ngomong begini Anda bilang khotbah, saya bilang enggak, saya enggak memandang ini khotbah. Kenapa?
Karena way of life saya, cara saya hidup, itulah khotbah yang nyata. Kalau saya bicara begini, ya banyak orang bisa bicara begini. Baca internet, ambil ayat ini, Anda khotbahkan. Ada tulisannya, tinggal Anda hafalkan. Gampang saudara, apalagi teknologi sekarang ini. Wow, bahkan AI pun bisa khotbah sendiri kok. Anda tinggal ketik aja ayat itu. Wah, muncul itu bahan khotbahnya. Banyak banget, Anda tinggal baca, hafalkan, ingat-ingat, baru Anda ngomong kayak saya. Apa itu khotbah? Tidak. Tetapi kehidupan kita lah, itulah khotbah kita. Tolong diingat itu. Para pengkhotbah, para pengajar, para pendeta. Ya, nah hari ini kita mau spiritual check up dulu nih, bagian pertama. Nah kalau kita ingat ayat itu lagi, iman timbul. Dari kata timbul saja, kita dapat pemahaman. Berarti iman itu sebenarnya tenggelam ya Pak Gembala. Oh iya, berarti sebenarnya iman itu nggak ada ya Pak Gembala. Oh iya, makanya Alkitab bilang iman timbul. Nah, iya kan? Nah, kalau kita mau bahas lagi, iman itu apa sih Pak Gembala? Ya Anda bisa baca literasinya itu di Ibrani 11 ayat 1 kan. Tapi nantilah di bagian kedua apa ketiga nantilah. Kita lihat ya spiritual check up bagian 2 atau 3. Kita akan lihat apa arti di dalam Alkitab itu, apa maksudnya nanti kita lihat ya. Nah, iman itu kan kalau kita mau sederhanakan atau kita pakai narasi yang agak panjang itu sistem percaya kita. Sistem yang di dalam kepala kita itu jadi percaya kita, dan karena itu yang kita pegang di dalam pikiran kita, tanpa kita sadar itu menjadi tindakan atau perilaku kita. Ada yang perilaku kita timbang dengan pikiran karena iman itu, atau perilaku yang refleks kita lakukan karena itu sudah tertanam. Sistem percaya kita sudah tertanam di kepala dan di hati. Makanya jadi tindakan refleks. Nah, iman itu nggak ada, tenggelam. Nah, penyebab timbulnya apa, Pak Gembala? Nah, kita baca lengkap. Iman timbul karena penyebabnya apa yang menjadikan iman itu timbul? Pendengaran. Nah, bahasa aslinya itu digunakan bukan cuman kalau bahasa Inggris itu heard, bukan, tapi hearing. Berarti karena mendengar itu mendengar yang gimana Pak Gembala? Mendengar yang berulang-ulang. Makanya iman itu selalu timbul. Oh, karena mendengar dan berulang-ulang, sistem percaya saya muncul ya Pak Gembala. Oh iya, dari kecil saya selalu dibilang, ayo kalau makan itu pakai tangan manis atau tangan kanan. Dari kecil terus kita mendengar. Apakah sekarang kalau Anda makan harus diingatkan lagi? Ayo di restoran nih, Anda sudah segede gini umurnya. Ayo makan pakai tangan kanan, Jojo misalkan. Kan enggak lah. Anak kita saja karena udah terus menerus mendengar makan tangan kanan. Begitu mereka duduk makan, otomatis ngambil sendok itu tangan kanan, udah selesai. Itu yang saya bilang. Akhirnya tindakan kita itu hasil dari proses pengulangan apa yang kita dengar. Kita percaya makan pakai tangan kanan itu sopan. Kenapa? Kita dengar terus kan dari kecil. Nah, Alkitab menunjukkan iman kita itu yang timbul itu iman yang bagaimana tergantung apa-apa yang sering Anda dengar. Makanya di bagian terakhir dibilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus.
Firman Kristus itu apa, Pak Gembala? Firman yang menceritakan semua tentang pribadi Yesus Kristus. Itu yang harus timbul di iman kita. Itu yang harus melekat di kepala kita. Itu yang harus melekat juga di hati kita. Caranya gimana? Yang kita dengar berulang-ulang dalam setiap pertemuan, dalam setiap obrolan dengan siapapun, saudara atau teman, orang gereja, khotbah, dalam setiap pertemuan ibadah. Yang harus sering kita dengar adalah tentang Kristus. Itu maksud dari saya ya. Anda boleh punya pandangan sendiri, silakan. Nanti di spiritual check up kedua, nah itu Anda terapkan untuk diri Anda. Sekarang Anda dengar ini, Anda renungkan saja. Begitu ada waktu jeda, belum muncul spiritual 2, Anda renungkan. Iya atau benar ya? Nah gitu. Oke. Karena apa yang kita dengar berulang-ulang itu akan menimbulkan sistem percaya di kepala pikiran kita. Dan tanpa kita sadar itu akan turun menjadikan tindakan kita secara kita pikirkan atau refleks. Itu akan jadi kok. Nah, spiritual check up yang pertama ini, mari, saya tidak mau bilang, oh si itu begini, saya nggak mau cap itu. Karena setiap orang itu punya kapasitas, kemampuan yang diberikan oleh Bapa. Roh Kudus memberikan itu. Saya nggak berani bilang, oh kamu begini, oh kalau yang kamu enggak. Saya beri panduan umum saja dan Anda nilai sendiri. Kenapa? Anda menilai bersama dengan Roh Kudus yang memang sudah ada di dalam Anda. Yang setuju katakan amin ya. Tapi kalau Anda bilang, enggak, Roh Kudus belum ada karena saya belum berbahasa roh, ya udah dengerin Giakom atau ya Giakom deh. Kayaknya videonya ada di Giakom channel. Belum kami taruh di TikTok di Rich Production, belum. Ada di video di Giakom channel udah lama itu tentang itu ya. Anda cari saja. Video di Giakom channel kan udah 2000-an lebih itu. Ya, Anda cari saja. Ya, jadi saya nggak mau lah bilang, oh ini begini, enggak. Kemampuan, kapasitas itu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Sebagai materai. Materai itu artinya tanda kepemilikan. Kita semua ini sudah dimiliki oleh Yesus. Mengenai bahasa roh, ada kok di Giakom channel baru-baru ini masih Still Waters kalau nggak salah yang saya bicara. Apakah bahasa roh itu penting? Apa manfaatnya? Nah, Anda nonton video itulah di Giakom channel ya. Saya nggak mau ngulang. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya begini saudara. Kita tahu keadaan dunia itu makin tidak baik. Nah, salah satu tandanya itu bahwa di Alkitab itu dikatakan akan muncul antikristus. Iya kan? Pasti itu, Anda pasti ingat. Dan kita pasti membayangkan, wah antikristus bagaimana. Nah, kali ini saya mau membagikan kepada Anda apa yang sudah kami gali untuk Anda juga bisa memahaminya. Nah, saya ambil satu ayat saja yang ada kata antikristus ya. Nah, boleh Ibu Gembala bacakan 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 18. Nah, Anda juga yang mendengar bisa membuka Alkitab Anda. Kalau munculnya terjemahan baru, nggak apa-apa. Tapi nanti Ibu Gembala akan bacakan versi selain terjemahan baru, saudara ya. Ya, kami pilihkan karena kami menggali duluan ya. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 18. Silakan Ibu Gembala. Yang pertama kalau saya tidak keliru kita ambilkan versi Amplified Bible.
Ya, kami terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia. 1 Yohanes 2 ayat 18 Amplified Bible. Silakan Ibu Gembala. 1 Yohanes 2 ayat 18 Amplified Bible berbunyi, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dalam kurung akhir zaman ini. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, dalam kurung orang yang akan menentang Kristus dan berusaha menggantikannya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, dalam kurung guru-guru palsu. Itu meneguhkan iman kita bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Nah, ini versi bahasa Inggris. Nah, sekarang kami ambilkan satu dari versi terjemahan bahasa Indonesia. Silakan Ibu Gembala, 1 Yohanes 2 ayat 18. Versi apa nih yang kita ambil? Versi Alkitab yang terbuka. AYT, Alkitab yang terbuka. Silakan dibacakan ayat 18. "Anak-anakku, sekarang ini adalah zaman akhir. Dan seperti yang sudah kamu dengar bahwa antikristus," keterangan antikristus yaitu orang yang ingin mengambil alih peranan Kristus, akan datang. Bahkan sekarang banyak antikristus telah datang. Sekarang sudah banyak antikristus sudah datang. Ya. Nah, terus? Demikianlah kita tahu bahwa sekarang adalah zaman akhir. Nah, dari dua versi ini kita menemukan arti dari kata antikristus. Yang pertama bahasa Inggris Amplified Bible, yang kedua Alkitab yang terbuka. Nah, itulah manfaatnya kita punya banyak versi terjemahan Alkitab. Kenapa? Versi-versi Alkitab ini ada yang mengartikannya itu mengambil bahasa aslinya. Mereka bawa, mereka angkat ke permukaan. Tapi kalau Anda mau belajar, Anda memang learner atau Anda orang-orang yang senang belajar, silakan Anda buka aja Interlinear Bible. Nah, itu ada bahasa aslinya, ada kalau perjanjian lama itu Hebrew, kalau dalam perjanjian baru itu Greek atau Yunani. Anda bisa buka 1 Yohanes 2 ayat 18, Anda baca aja Interlinear Bible. Nanti Anda lihat ada kata antikristus itu menggunakan bahasa Yunaninya apa. Yang kami temukan adalah Greek 500. Nah, Anda yang learner, yang suka belajar, gali aja sendiri. Nah, nanti Anda temukan ada Thayer definition. Thayer itu scholar ya, pakar dari orang yang jago banget waktu itu dengan bahasa Yunani. Thayer berdasarkan definisi yang dia artikan dari Greek 500 itu dipakai oleh Amplified Bible. Makanya antikristus itu diberi dalam kurung. Nah, itu versi Amplified itu mengambil arti bahasa Yunani yang asli dari definisi Thayer. Kalau Anda mau silakan ya Anda cari sendiri. Kalau saya tampilkan terlalu lama nanti. Tugas kami kan mengangkat yang sulit-sulit. Kami minta Roh Kudus jadikan sederhana untuk Anda mengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan. Iya kan? Betul? Oke. Nah, kita tahu anti itu berlawanan atau menolak. Kalau kita artikan kata anti. Tetapi dalam antikristus ada penjelasan yang selama ini kita tidak sadari. Nah, kalau kita sadari, kita jadi mengerti. Iya ya, sekarang dengan media sosial ternyata banyak sekali guru palsu ya. Yang sebenarnya kalau kita tarik ke definisi dari Thayer adalah orang-orang, coba Ibu Gembala baca yang Amplified Bible tadi, antikristus itu artinya apa dan apa, ada dua ya? Iya.
yaitu orang yang akan menentang Kristus. Nah, kalau kita bilang antikristus, orang yang menentang Kristus, kita menjemata, nggak usah buka kamus, nggak usah. Kita tahu anti itu pasti menolak kan? Ya, anti rokok, saya menolak rokok. Anti minum, saya menolak minuman alkohol, gitu kan? Tapi ada satu kata dari definisi Thayer yang tadi saya bilang, diawali dengan Greek 500 kata yang dipakai, artinya yang kedua ini juga ada. Apa itu? Dan berusaha menggantikannya. Nah, jadi ada orang yang anti dengan Kristus, tapi ada orang yang juga berusaha menggantikan Kristus. Nah, dalam ayat itu tadi bilang apa? Seorang yang bagaimana? Keterangannya itu antikristus, orang yang ingin mengambil alih peranan Kristus. Orang yang ingin mengambil alih peranan Kristus. Nah, mari hubungkan dengan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukankah selama ini kita di gereja mendengar khotbah, mendengar pengajaran, mendengar obrolan? Ada orang-orang yang sebenarnya mereka tidak sadar, mereka terkelompok dipengaruhi oleh spirit antikristus. Apa itu? Bukan menolak Kristus. Kalau mereka menolak Kristus, mereka nggak percaya Yesus, mereka bukan Kristen. Tapi kalau orang yang berusaha menggantikan Kristus, nah itu dia. Dari mana kita tahu? Dengar saja pesannya. Dengar saja apa yang keluar dari mulutnya. Kalau dia pengkhotbah, dia khotbah apa? Kalau dia pengajar, dia ngajar apa? Kalau pendeta, dia beri contoh yang bagaimana? Makanya kita harus hati-hati sekarang ini. Karena antikristus itu sudah banyak muncul. Nah, nanti di spiritual check up kedua nanti kita nilai bagaimana cara mengantisipasi dan untuk men-check up diri kita bagaimana. Di bagian pertama ini makanya saya beri judul spiritual check up 1. Saya dalam kurungnya saya beritahu begini. Pengkhotbah, pengajar, dan pendeta, apa Anda antikristus? Kenapa? Iya, pengkhotbah, pengajar, pendeta, semua pakai mulut kan. Akan mengeluarkan kata-kata. Nah, kata-kata itu dari mana? Olah pikirnya kan. Coba Anda renungkan. Anda setiap hari Minggu, setiap ibadah, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah itu? Apa yang disampaikan oleh pengajar itu? Apa yang disampaikan oleh pendeta itu dari atas mimbar? Apa coba? Apa kehebatan pengetahuannya? Apakah pemahamannya bahasa asli? Apa pemahamannya sejarah yang ada dalam Alkitab? Atau dia mengangkat pribadi Yesus? Kenapa? Kalau bukan mengangkat pribadi Yesus, berarti dia antikristus dong. Kenapa? Dia ingin menggantikan Kristus dengan dirinya. Supaya orang memuja dirinya. Dia mau menggantikan Kristus dengan pengetahuan teologi dia yang begitu profesor, doktor, kaburator bocor. Kemarin sudah saya beri contoh Nikodemus kan. Nikodemus itu guru terkenal Yahudi loh. Belajar enggak? Sangat belajar dia itu. Tapi hatinya bagaimana? Dia mau menyamakan dirinya dengan Yesus kan. Dia mau dia yang lebih hebat dari Yesus kan. Yohanes 3:9 saya bilang. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Mulut Yesus menjelaskan loh. Tentang lahir baru itu secara spiritual. Dia ngaku Yesus itu utusan Allah. Tapi dia gak percaya kan. Makanya saya bilang. Kalau Anda pengkhotbah. Kalau Anda pengajar. Kalau Anda pendeta. Mari nilai dirimu. Bagaimana hatimu?
Apakah Anda masuk dalam golongan antikristus? Apa itu? Orang-orang yang berusaha mau menggantikan pribadi Yesus dengan apa? Dirimu, kefavoritan dirimu, tingkat pendidikanmu, pengetahuanmu dalam hal-hal, atau orang yang mendengar, karena iman itu harus didengar kan. Apakah Anda mengulang-ulang tentang Yesus sehingga iman mereka yang mendengarkan Anda tidak Anda bawa kepada hal yang salah? Akhirnya tidak mengagungkan Yesus, tapi mengagungkan diri Anda. Yuk, mari lakukan spiritual check up ya. Setelah Anda mendengar ini, renungkan, Anda berdoa, minta Roh Kudus singkapkan bagi dirimu. Tenang, masih ada banyak waktu. Kan Yesus belum datang menjemput kita kan? Ya udah, selesai Anda dengar ini, Anda berdoa, minta Roh Kudus bukakan pikiran dan hatimu. Kalau Roh Kudus membawa Anda mengingatkan mungkin satu khotbah, satu kalimat Anda, mungkin quote Anda, dan itu Anda mengerti bahwa oh iya ya, pastoris bilang saya kok jadi mau menggantikan Yesus ya. Ya, langsung minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus pulihkan pikiranku, Roh Kudus perbaharui hatiku. Mungkin gak Yesus melalui Roh Kudus lakukan seketika? Bisa, gak ada yang mustahil kok bagi dia. Oke, bagian pertama selesai ya, spiritual check up bagian 1. Kalau Anda pengkhotbah, Anda pengajar, dan Anda pendeta, yuk check up spiritualmu. Apakah Anda antikristus? Yuk dicek ya, puji Tuhan. Semoga ini menjadi enlightenment, pencerahan bagi kita semua. Kita akan lanjut di spiritual check up bagian yang kedua. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau message ini sampai ke telinga kami, bukan hanya sampai di telinga, tapi biarlah memperbaharui pikiran dan memperbaharui hati kami. Roh Kudus tolong setiap kami yang mendengar ini. Kami tidak mau tanpa kami sadar, kami terbawa ke kelompok yang tidak memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak mau. Karena kami tahu kehidupan kami, nafas kami ini bersumber dari pribadi Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami, lakukan pemulihan bagi kami semua, lakukan pembaharuan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pikiran diperbarui, setiap hati dipulihkan. Terjadilah semua yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Yuk jangan lupa ya, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, dukung kami ya. Berlangganan Diakom Channel. Dan jangan lupa follow ya TikTok Rich Production. Sampai bertemu lagi ya di video berikutnya. Shalom semua.